Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Mutiara Fani dengan NPM 21150610069 dari kelas IoT-A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari tugas Blink, yang mana itu untuk mengukur suhu dan kelembapan dengan menggunakan DHT11 atau sensor suhu beserta Node MCU yang terhubung dengan aplikasi Blink. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan, pertama ada kabel jumper, lalu Node MCU, dan lalu ada DHT11 atau sensor suhu, dan juga dua lampu LED untuk sebagai penanda dari sensor suhu dan juga kelembapannya, dan juga ada breadboard. Dan di sini ada micro USB-nya sebagai power supply untuk menghubungkan Node MCU dengan kode program atau Blink yang ada di web. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode programnya. Baik, di sini sudah tertampilkan kode program yang mana nanti akan menghubungkan Node MCU dengan platform Blink, yang mana nanti untuk memantau suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor DHT11 atau sensor suhu. Di sini dari baris 1 sampai dengan 3 merupakan deklarasi awal dari Blink, yang mana di sini ada Blink template ID dan Blink template name merupakan nama template Blink yang digunakan. Lalu di sini ada Blink Auth token, merupakan token autentikasi yang diperlukan untuk menghubungkan peranti dengan akun Blink. Lalu selanjutnya di sini ada definisi dari Blink piranti serial, yang mana ini untuk mengkonfigurasi pencetakan keluaran Blink ke serial monitor. Lalu di sini ada deklarasi dari ESP8266 ini merupakan Node MCU-nya, dan juga di sini ada Blink Simple. Ini juga merupakan deklarasi dari Blink-nya. Lalu di sini ada include DHT. Ini merupakan deklarasi dari DHT-nya nanti untuk berinteraksi dengan sensor DHT11. Lalu selanjutnya ada chart out Blink Auth token, yang mana ini untuk menginisialisasi auth tokennya auth dengan token autentikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu di sini ada chart SSD dan juga chart path, yang mana ini merupakan nama username dan juga password dari jaringan yang digunakan. Di sini username dan kode password dari jaringan yang saya gunakan. Lalu selanjutnya ada deklarasi dari atau pendefinisian dari pin yang digunakan untuk menghubungkan dengan sensor DHT11 dan juga LED-nya. Di sini pada DHT pinnya yang digunakan yaitu digital 2, dan di sini DHT type-nya DHT11. Lalu untuk LED 1 terhubung dengan digital 0 dan LED 2 terhubung dengan digital 1. Lalu di sini DHT pin type ini merupakan kelas dari DHT dengan menggunakan pin DHT pin, dan jenis DHT-nya yaitu DHT type. Lalu di sini ada Blink timer, membuat objek timer pada kelas Blink timer untuk mengatur waktu penghantaran data ke Blink. Lalu di sini ada void setup, yang mana pada void setup ini program akan dijalankan setidaknya sekali di awal, yang mana di dalamnya sini ada pin mode LED 1 output, yang mana ini konfigurasi dari pin LED 1 sebagai pin keluaran atau output, untuk dimana LED 1 akan digunakan untuk mengawali
untuk mengawal LED dan piranti akan menghantarkan arus keluar dari pin ini untuk menghidupkan atau mematikan LED. Begitu juga untuk LED 2. Lalu di sini ada blink begin, out SSID, pass dan blink cloud dan juga 80. Yang mana di sini untuk pemanggilan blink begin yang digunakan untuk menghubungkan piranti ke server blink. Yang mana di sini parameter out untuk token autentikasinya, yang mana diperlukan untuk mengenal pasti piranti dengan server blink. Lalu ada SSID, ini merupakan nama rangkaian WiFi yang digunakan dan juga passwordnya. Lalu ada blink code, ini alamat server blink yang digunakan. Lalu 80 ini adalah port yang digunakan untuk komunikasi dengan server blink, yang mana biasanya portnya itu 80 untuk HTTP. Lalu selanjutnya ada DHT begin, ini untuk memanggil fungsi begin untuk menginisialisasi sensor DHT. Lalu ada timer set interval 1000L send sensor, yang mana ini untuk panggilan yang dapat mengatur interval pengulangan menggunakan blink timer yang telah dibuat sebelumnya. Yang mana dalam hal ini send sensor adalah fungsi yang akan dijalankan secara berulang setiap 1000 milisecond atau 1 detik, yang mana fungsi ini digunakan untuk menghantar data suhu dan kelembapan ke server blink. Lalu serial begin 115.200 ini untuk pemanggilan yang memulakan komunikasi serial dengan kecepatan 115.200 bps. Nanti akan mengaktifkan pencetakan output ke serial monitor untuk tujuan pemantauan dan debug. Lalu di sini ada void loop, yang mana program akan dieksekusi secara berulang-ulang atau dijalankan secara terus-menerus. Di sini nanti akan menjalankan data blink dan timer untuk memproses peristiwa atau penghantaran data ke blink. Lalu di sini ada void send sensor, yang mana ini bertujuan untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 dan mengendalikan apa yang akan terjadi nanti dan jika dibaca dari sensor tersebut tidak sah. Di sini ada float H, yang mana di sini untuk membaca kelembapan dari sensor DHT11. Lalu di sini ada float T yang digunakan untuk membaca suhu dari sensor DHT11 dan menyimpan nilainya. Lalu di sini ada if. Di sini dari baris ke-45 sampai 47 ini untuk membaca pesan nanti jika filenya ini akan terbaca, atau sensor suhu dan sensor kelembabannya terbaca nanti. Lalu di sini ada blink virtual write untuk V0, T dan juga V1H, yang mana fungsi ini digunakan untuk menghantarkan data ke platform blink, yang mana T ini tadi sebagai suhu dan H sebagai kelembapan. Di sini T-nya menggunakan V0, virtual pin V0, dan hanya menggunakan V1. Lalu di sini akan mencetak suhu dan juga kelembapannya. Nah, lalu di sini terdapat pengkondisian untuk suhu dan juga kelembapannya. Yang mana di sini jika
H atau kelembapannya 75% dan T-nya 33 derajat, maka akan menampilkan suhu panas dan kelembapan tidak normal, yang mana nanti LED 1 dan LED 2 akan hidup. Lalu kondisi lainnya yaitu ada H atau kelembapannya lebih dari 75, maka kelembapannya tidak normal dan LED akan menyala. Dan V2 untuk suhu akan terdapat atau tertampilkan suhu normal dan LED-nya mati. Lalu ada pengkondisian lain yaitu untuk T atau suhu jika lebih dari 33 derajat, maka akan tertampilkan suhu panas dengan LED menyala, sedangkan kelembapannya itu normal dan akan mati. Dan untuk kondisi yang terakhir yaitu jika kelembapannya normal dan juga suhunya normal, maka kedua lampu LED akan mati. Baik, selanjutnya kita akan ke Blink. Di sini pada aplikasi Blink saya sudah membuat pendataan untuk pembacaan suhu dan juga kelembapannya. Di sini terdapat chart data kelamaan atau lamanya saya menghidupkan sensor suhu kelembapan ini, yang mana saya tadi memulainya dari jam 3 sore dan sekarang sudah jam 11 malam, dan yang mana itu sudah lebih dari 6 jam. Di sini jika saya menggunakan filter 6 jam, maka akan tertampilkan dari jam 5 sore sampai jam 11 sekarang ini, yang mana suhunya seperti ini. Di sini untuk kelembapan juga tertampilkan hal yang sama. Lalu di sini jika kita ingin mengedit datanya, di sini untuk tampilan suhu ini saya menggunakan gauge ini untuk tampilan suhu, untuk melihat ke berapa derajat dan berapa persen suhu dan juga kelembapannya. Lalu di sini ada notifikasi untuk suhu dan kelembapan menggunakan label ini. Lalu di sini untuk chartnya saya menggunakan label chart ini. Lalu sebelumnya kita membuat data streamnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya buat 4 data stream, yang mana untuk suhu ini menggunakan pin V0 dengan data type-nya double, begitu juga kelembapan dengan pinnya V1 dan tipe datanya double. Lalu untuk notifikasi suhu dan kelembapan menggunakan tipe data string dengan suhunya di pin V2 dan kelembapannya di V3. Lalu kita akan mencocokkannya, yang mana di sini suhu menggunakan V0, lalu sini kelembapannya juga sama. Untuk notifikasi suhu di sini menggunakan V2 tadi. Lalu ini juga kelembapannya menggunakan V3. Lalu untuk chart sendiri menggunakan suhu V0. Lalu ini juga menggunakan V1. Kita bisa save and play. Nah, di sini pada jam 11 ini untuk suhunya sendiri udah 32 derajat dengan kelembapannya itu 76. Kita akan melihat rangkaiannya. Di sini untuk LED menyala salah satunya.
menyala salah satunya karena di sini muncul untuk penandaan kelembapan. Di sini kelembapan lebih dari 77%, yang mana di sini tadi 75% untuk kelembapannya, yang mana di sini kelembapan yang dideteksi ada 79%, yang mana ini melebihi atau terpenuhi kondisi untuk kelembapan 75%. Dan sedangkan suhu di sini mati karena suhu yang terdeteksi hanya sampai 32 derajat, sedangkan untuk kondisi yang ditampilkan ini atau yang dimasukkan untuk 33 derajat. Yang mana pada aplikasi Blink akan tertampilkan suhu normal dan kelembapan tadi kelembapan tidak normal. Sini kelembapan tidak normal. Kelembapannya terdeteksi tidak normal. Lalu jika kita coba untuk menutupi kelembapannya ini, kita buat suhunya menjadi tidak normal atau suhu panas. Di sini jika kita menutup suhunya atau sensor di atasnya, maka kelembapan akan terus naik. Kelembapan akan terus naik hingga suhu juga ikut naik, dan LED juga akan ikut menyala sebagai tanda dari kedua untuk suhu dan kelembapan terpenuhi. Di sini untuk notifikasi suhunya suhu panas, dan untuk kelembapan tidak normal. Karena di sini suhu mencapai 34 derajat dan untuk kelembapan mencapai 90%. Yang ini membuat lampu LED menyala untuk suhu dan juga kelembapan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk memperlihatkan versi mobilenya. Baik, kita coba buka saja untuk aplikasi Blink di via mobile. Sini kurang lebih untuk tampilannya sama dengan yang ada di Blink Web untuk web. Di sini ada bar chartnya dan juga ada tampilan untuk besaran suhu dan juga kelembapannya, dan juga ada untuk notifikasinya. Di sini notifikasinya ada suhu panas dengan juga kelembapannya itu kelembapan normal. Di sini ada chart untuk tampilan penggunaan dari suhunya. Ini untuk rangkaiannya yang hidup hanya satu, yaitu untuk suhu panas. Karena suhu yang panas jadi LED-nya menyala. Ini kita akan coba untuk menaikkan kelembapannya dengan menutupi sensornya. Jika kita tutupi, maka kelembapan akan mulai naik dan berubah menjadi kelembapan tidak normal dengan besaran 78%, dan kedua LED menjadi nyala untuk suhu dan kelembapan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.